Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kita kembali pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Puji Tuhan, kita rindukan kehadiran Tuhan dalam setiap rumah tangga kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada bersama kami di studio GPD Tabanan. Kita akan memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan bersekutu melalui firman-Nya yang selalu memampukan, memberikan kekuatan baru, pengharapan baru dalam setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali persekutuan kita malam hari ini dalam doa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kemurahan Tuhan, kami boleh nikmati malam hari ini. Kami akan bersekutu bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Walaupun keberadaan kami berbeda, tempat kami berbeda, tapi kami percaya roh Allah ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami. Bahkan siapapun yang sempat menyaksikan tayangan ini, diberkatilah mereka Tuhan dengan limpah kasih setia-Mu atas kami. Kami memulaikan persekutuan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari dengan sukacita ya kita akan bertepuk tangan bersama-sama memuji Tuhan. Kita fokus beberapa menit ke depan untuk kita menikmati persekutuan ini. Hatiku percaya Tuhan, karena Engkaulah perisai kekuatan dan perlindunganku. Mari kita memuji Tuhan bersama. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari katakan kembali, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan dalam tema percaya. Ya, tema firman Tuhan kita malam hari ini percaya. Bersama kita hamba Tuhan Ibu Pendeta Febe Mardiana Nayawan
akan melayani kita dalam tema percaya yang diambil dalam Amsal, ya, kitab Amsal pasal yang ke-5 ya, ayat Pasal 13. yang Ketiga ayat Ayat yang 15. kelima. Puji Tuhan. Nah, apa makna ya dari apa maksud dari percaya? Karena kita sering mendengar kata percaya, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Nah, apa sih makna kata percaya ini? Supaya kita betul-betul kuat dulu apa maksud dari kata percaya ini, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Fiba. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih waktu yang sudah diberikan, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat malam hari ini kita boleh kembali lagi diberkati oleh firman Tuhan yang sudah tadi dikatakan oleh hambanya bahwa tema firman Tuhan pada saat malam hari ini adalah tentang percaya. Tentunya seringkali kita mendengar tentang kata percaya. Nah, pada saat malam hari ini kita akan membuka ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, di sini ditekankan bahwa percayalah. Jadi kita ini merupakan kata perintah ya. Ini adalah perintah Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi kehidupan kita orang-orang yang sudah memberikannya untuk Tuhan. Jadi dikatakan firman Tuhan katakan bahwa percayalah. Ini adalah tuntutan yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Percayalah, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa kata percaya ini memiliki arti bahwa sebuah keyakinan, ya. Sebuah keyakinan seperti di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama di sana berbicara tentang iman. Ini kalau di dalam terjemahan lama saya akan membacakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-1 di sana dikatakan bahwa adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan dan keyakinan akan hal perkara-perkara yang tidak kelihatan. Nah, jadi percaya di sini dikatakan bahwa merupakan salah satu iman yang berarti juga bahwa percaya yang sesungguhnya, berkatakan bahwa percaya yang sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Nah, jadi di sini percayalah berarti bahwa kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi menarik sekali bahwa kata percayalah ini satu perintah ya, Bu Febe. Nah, jadi alasan mengapa jadi kita harus percaya? Tentu Alkitab ada alasan kepada semua manusia dikatakan percayalah. Ada alasan apa yang mungkin bisa disampaikan ya? Kita harus percaya kepada Tuhan ya. Karena apa? Karena Yesus sudah menyatakan kasih-Nya ya. Yesus sudah menyatakan kasih-Nya lewat kematiannya di atas kayu salib. Nah, ayat yang tidak asing lagi di dalam kehidupan kita di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Bisa minta tolong Bapak Aming untuk membacakan ayat ini di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Mungkin sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua, tapi tidak mengapa pada saat malam hari ini firman Tuhan datang lagi di dalam kehidupan kita, mengingatkan kembali di dalam hidup kita, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan menuliskan demikian, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sebab itu dia memberikan anaknya yang tunggal, ini terjemahan bebas ya, memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, puji Tuhan, di sini firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini bagi kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini supaya apa? Supaya kita dikatakan umat manusia yang percaya. Dan di sini juga kita melihat ada kata yang percaya kepada Tuhan. Nah, begitu Allah ingin supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu selalu Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Buktinya apa? Di sini sangat jelas dikatakan bahwa
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang dinamakan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi Tuhan kita. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, supaya kita kembali lagi mengingat akan kebaikan Tuhan, supaya kehidupan manusia mereka bisa menjadi umat yang bisa bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Dan itulah makanya dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ya, mereka tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Maka di sini percayalah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela menyerahkan hidupnya, disiksa untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Untuk kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kematiannya di atas kayu salib. Untuk saya dan saudara semuanya yang percaya kepadanya. Makanya di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan, mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah persoalan yang kita hadapi pada saat malam hari ini, ada Tuhan yang tidak pernah menutup matanya. Ada Tuhan yang selalu membuka telinganya untuk kita menyerukan segala masalah kita di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita berdoa kepada Tuhan, dengan merendahkan diri kita kepada Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib, membebaskan segala dosa kita. Jadi demikian alasan ya Ibu Febe, mengapa kita diperintahkan, dan itu satu keharusan, percayalah kepada Tuhan, karena sudah dibuktikan ada pribadi yaitu Allah sendiri turun ke dalam dunia untuk menebus dosa semua manusia, dan dia bangkit sudah mengalahkan maut dan naik ke surga ya, untuk menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah jawaban kita pertama mengapa kita harus percaya, dan ini kata perintah bagi semua manusia, percayalah kepada Tuhan. Oleh sebab itu sudah disampaikan tadi, mungkin malam hari ini engkau menghadapi satu pergumulan yang berat, seperti tiada jalan lagi, tidak ada jalan keluar. Berita baiknya pada malam hari ini, percayalah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut, bagaimana kita, apa yang seharusnya yang Tuhan inginkan, percaya yang bagaimana Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari sebuah pujian akan memberkati kita. Saat ku tak temukan jalan Tuhan, saat ku tak temukan jalan keluar dalam persoalan hidupku, tetapi percayalah kepada Tuhan dan mukjizat itu terjadi. Saudara, kita akan diberkati melalui pujian ini. Kita akan menyanyi bersama, saat ku tak dapat jalan keluar Tuhan, tetapi ketika ku percaya ada mukjizat yang terjadi dalam hidup kami orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari katakan dengan iman, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya Tuhan. Hatiku Amin. percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya. Haleluya, katakan dengan iman, hatiku
percaya Tuhan. hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku Mari katakan sekali lagi. percaya, selalu ku percaya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut dalam firman Tuhan kita. Sikap yang bagaimana yang Tuhan inginkan untuk kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita melihat dalam bagian Amsal pasal 3 ayat yang kelima, ya. Kita akan mendapatkan penjelasan firman Tuhan melalui hambanya. Silakan Bu Febe, ya. Ya, bagaimana seharusnya kita umat Tuhan yang dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Ya. Tentunya di ayat yang kelima di sana sangat jelas sekali dikatakan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan bahwa yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi yang pertama, bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita harus percaya dengan segenap hati kita. Percaya dengan segenap hati kita berarti kita menyerahkan secara total seluruh kehidupan kita, segala kecemasan kita, segala kekhawatiran kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau percaya dengan segenap hati kita. Saya mengingat kisah dari Ayub, ya. Tentunya kita semua mengerti, ya, bagaimana sudah tahu bagaimana kisahnya Ayub. Nah, Ayub begitu sangat luar biasa, ujian datang di dalam kehidupannya. Dia kehilangan semua yang dimilikinya. Bahkan istrinya pun tidak mendukung dalam keadaan Ayub pada saat itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana pribadi Ayub, apapun yang terjadi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Sehingga kita lihat dari akhir dari kisah Ayub apa? Ayub mendapatkan berlipat-lipat, ya. Ganda, ya. Berlipat kali ganda. Semua dipulihkan. Iya, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Ayub dia tetap percaya kepada Tuhan. Amen. Ya, meskipun dia mengalami banyak masalah, ya, ujian, cobaan datang di dalam kehidupan Ayub, tetapi Ayub tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita menunjukkan bahwa saya ini loh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus percaya dengan segenap hati kita. Segala kekhawatiran kita, kecemasan kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita mau serahkan segala hidup kita hanya kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan akan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena kepandaian, kehebatan di dalam hidup kita, mungkin karir yang bagus, itu semua kita tahu bahwa kita dapatkan dari Tuhan. Segala sesuatunya kita dapatkan dari Tuhan. Nah, jadi ketika hidup kita mau dikatakan bahwa kita tidak lagi bersandar pada pengertian kita sendiri, berarti kita harus memiliki percaya yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dikatakan bahwa yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus percaya dengan segenap hati kita, dan yang kedua bahwa kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tetapi biarlah segala kehidupan kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, itu ya. Jadi ada dua hal di sini yang dapat kita ambil di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Di sana dikatakan percayalah kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya? Yang pertama tadi karena kita mengingat akan kasih-Nya, akan kasih Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita harus percaya? Bagaimana kita menunjukkan saya ini loh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus percaya dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan penjelasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar atas dunia ini lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita. Oleh sebab itu kita harus dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Dan dikatakan jangan bersandar pada pengertian. Kita lihat judulnya perikop ini, hikmat
manusia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab itu kita bersandar kepada hikmat Tuhan. Dari mana kita dapatkan hikmat Tuhan? Dari firman, ya. Dari firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar cinta firman Tuhan, kita suka baca firman Tuhan, dari situ kita akan dapatkan hikmat pengertian yang dari Tuhan, dan itu akan mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri persekutuan kita malam hari ini dengan membawa doa. Setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Selama ini mungkin kau berjalan menurut kepandaianmu, menurut andalanmu dan sebagainya. Mari belajar cinta firman Tuhan. Kembali kepada firman, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu melalui firman, dan kita akan melihat penyertaan Tuhan untuk hari-hari ke depan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sudah diberkati melalui firman-Mu bahwa betapa Engkau cinta kami, Engkau rindu melimpahkan berkat-Mu atas kami. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunan firman-Mu untuk kami kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Engkau sudah nyatakan kasih-Mu yang besar bagi kami manusia di dunia ini. Percaya dengan segenap hati kami, bahkan mengandalkan firman-Mu yang menuntun kami kepada pemulihan, menuntun kami pada pemeliharaan Tuhan, menuntun kami pada keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu malam hari ini, kiranya yang lemah Tuhan kuatkan, pulihkan kembali. Bahkan yang sakit Tuhan, kami percaya kuasa bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, gantikan dalam setiap hati sidang jemaat-Mu ketakutan dan kecemasan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tadahkanlah tangan dan iman-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penghiburan penyertaan Allah kuasa Roh Kudus menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas masa depan pendidikan dan cita-citamu. Terimalah berkat Tuhan atas iman, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini, sepanjang masa, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebuah pujian akan mengakhiri persekutuan kita. Ada musisat ketika datang kepada Tuhan. Mari kita katakan dengan iman dan sukacita kita kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib bagi kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan dengan iman, sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya bahwa tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.
mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.